Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk liturgis pemusik dan singer yang sudah melayani kita dalam kebaktian kita pada saat pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama, boleh belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah bertekun dalam doa ya. Yang dalam rangkaian kita belajar dari surat-surat pastoral dan kita boleh belajar dalam rangkaian di bulan Oktober ini. Kita sudah memperingati bersyukur untuk 45 tahun GKI Musana dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita bertekun di dalam doa gitu ya. Dan meskipun mungkin hanya berbeda tipis begitu ya, kalau misalnya dalam kata doa itu di antara O dan A-nya kita tambah S ya, maka maknanya jadi berbeda ya, bertekun di dalam dosa. Dan itu jauh berbeda dengan yang kita maksud di dalam bertekun di dalam doa. Nah sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, ketika saya menggumuli tema ini ada dua buku yang sangat baik sekali, yang menolong saya untuk mempersiapkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah buku dari Philip Yancey. Philip Yancey seorang penulis buku yang sangat baik sekali, mengarang buku tentang doa, dan juga buku yang ditulis oleh Timothy Keller, juga tentang doa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar lebih lanjut, ingin mempelajari dengan lebih dalam, apa artinya ketika kita berdoa, apa bedanya doa orang Kristen dengan orang-orang yang belum percaya, dengan orang-orang pada umumnya yang juga berdoa kepada Allah. Apa yang membedakan antara kehidupan doa kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dengan orang-orang yang juga berdoa kepada ilahnya masing-masing, kepada Allahnya dalam doa mereka. Nah, dua buku ini saya rekomendasikan sehingga Bapak Ibu bisa belajar dengan lebih dalam untuk merenungkan tema tentang doa ini. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita akan melihat dari 1 Timotius ayat yang pertama sampai yang kedua saja. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Timotius pasal kedua ayat pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan bunyi demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Satu bagian firman Tuhan lagi, saya mengundang kita membacakannya secara silih berganti. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ke-15, dan Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang ke-16, nanti ayat 17 kita akan membacakannya bersama-sama. Yakobus 5 ayat 15 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Mari kita baca bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, kita mungkin pernah beberapa kali mendengar ada cerita tentang orang yang bunuh diri. Orang yang merasa hidup ini sudah tidak berarti, merasa hidup ini tidak ada pengharapan, merasa untuk apa saya harus bertahan hidup, untuk apa saya harus berjuang dalam dunia yang berdosa ini, untuk apa saya harus tetap hidup, maka mereka akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita melihat video viral terakhir ada anak pendeta juga yang mengakhiri hidupnya. Nah, satu survei menarik dari Bilangan Research Center yang beberapa tahun yang lalu di kalangan anak muda Kristen, kaum muda Kristen, Bilangan Research Center yang diketuai oleh Pak Hadi Irawan, dia melakukan survei kepada 4.000 lebih
kaum muda Kristen usia 15 sampai 25 tahun. Dan satu hal yang mencengangkan bahkan mengerikan mungkin ya, menakutkan begitu ya. Di dalam survei itu ditemukan bahwa banyak anak-anak muda Kristen yang tidak lagi memiliki daya juang yang kuat. Tidak lagi mau bertekun. Dan mereka merasa hidup ini banyak masalah. Dan seringkali mereka lebih baik mengakhiri hidup mereka. Ada 58,3% kaum muda Kristen yang lelah dengan masalah hidup. Dan punya keinginan seakan-akan ingin bunuh diri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang mudah menyerah, dalam dunia yang daya juangnya seakan-akan begitu rendah, banyak sekali anak muda yang disebut sebagai generasi stroberi yang merasa begitu mudahnya untuk menyerah dalam kehidupan dunia ini. Ketekunan tidak lagi menjadi penting. Bahkan seringkali ketekunan kita sebagai manusia seringkali ditentukan oleh karena ada tidaknya hasil yang memuaskan dari aktivitas yang kita lakukan. Jikalau kita melakukan sesuatu itu ada hasilnya, kita pasti lebih semangat. Kalau kita buka usaha, maka usaha kita itu membawa hasil yang baik. Usaha kita itu menghasilkan uang yang banyak. Wah, kita lebih semangat lagi melakukannya. Karena itu menghasilkan sesuatu. Tapi seandainya usaha yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan itu tidak lagi membawa hasil. Tidak lagi memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Tidak lagi seperti yang kita inginkan. Maka mungkin kita merasa mulai malas. Kita mulai kendor semangat kita. Kita mulai tidak lagi bertekun dengan sungguh-sungguh. Kita mulai tidak setia di dalam melakukannya. Nah kalau kita bawa hal ini dalam kehidupan doa. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen kita berdoa. Mungkin seringkali banyak orang Kristen merasa, untuk apa saya harus berdoa? Apakah doa ketika saya bertekun dalam doa, itu akan bisa mengubah keadaan? Kalau saya setia dalam doa, apakah Tuhan akan mendengarkan doa saya? Kalau saya sungguh-sungguh berdoa, saya berseru kepada Allah seperti pujian yang kita ingin naikkan, apakah kita dengan yakin dapat mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita? Seringkali kalau misalnya kita lakukan survei, apa yang membuat seorang Kristen terus-menerus berdoa dengan semangat, tanpa dipaksa, dan setia berdoa? Mungkin ada beberapa jawaban. Ada orang berdoa mungkin karena saya mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya rindu pertolongan Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan, maka saya berdoa. Atau mungkin karena doa itu perintah Tuhan. Doa itu nafas hidup orang Kristen. Sangat malu saya kalau saya sebagai orang Kristen. Saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan di gereja. Masa saya nggak berdoa? Masa sebelum makan saya tidak berdoa? Masa setiap pagi saya nggak berdoa? Masa sebelum tidur saya tidak berdoa? Kan saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Dari kecil saya mungkin sudah sekolah minggu. Dari kecil saya sudah mengenal nama Yesus. Dan doa itu perintah Tuhan. Doa itu nafas hidup orang Kristen. Maka saya berdoa. Atau mungkin karena dinasehati oleh pendeta, oleh penginjil. Orang Kristen harus berdoa. Mendengarkan khotbah tentang doa. Atau mungkin yang terakhir, kita merasa terjepit dengan banyak masalah. Kita bergumul dengan kesulitan hidup. Kita bergumul dengan banyak sekali pergumulan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Saya sudah minta tolong kepada ini, nggak bisa. Minta tolong tidak bisa. Maka saya harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tanya kepada semua orang Kristen, apakah pernah berdoa sama Tuhan Yesus? Saya pikir mungkin semua orang akan menjawab iya. Iya, saya pernah berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita pernah mengalami bahwa doa kita dijawab iya oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengalami bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang doa kita pernah dijawab oleh Tuhan? Iya. Ada? Ragu-ragu? Iya. Ya. Kita mungkin pernah dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin berapa banyak di antara kita yang dengan pasti yakin bahwa permintaan kita ditolak oleh Tuhan. Seperti Paulus yang kita berdoa, Tuhan sekiranya mungkin lepaskanlah aku dari duri dalam daging ini. Kemudian Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia. Permintaannya ditolak oleh Tuhan. Pernah di antara kita ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami?
Atau mungkin kita yang keempat, kita mungkin lebih sering mengalami. Kita berdoa, kita bingung. Tuhan itu mendengarkan doa saya atau tidak? Tuhan itu mengetahui pergumulan saya atau tidak? Tuhan itu rela nggak mendengarkan curahan isi hati saya? Apakah Tuhan mau? Kita bingung, Tuhan itu jawab iya, tidak, tunggu, atau mungkin kita merasa sepertinya doa kita diabaikan Tuhan. Semakin kita berdoa justru masalahnya semakin banyak. Kita bergumul dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya ada 4 kemungkinan jawaban doa. Ya. Biasanya kita dengar 3 ya. Saya tambahkan satu lagi 4. Yang pertama, Tuhan menolong sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau inginkan. Tuhan menjawab iya, seperti yang kita doakan. Persis seperti yang kita doakan. Tuhan menjawab iya. Tapi ada kemungkinan kedua. Tuhan mungkin tetap menolong kita. Tuhan tetap memberikan jawaban iya. Tetapi pertolongannya tidak seperti yang kita harapkan. Pertolongannya tidak persis seperti yang kita doakan. Sehingga kita mungkin merasa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal sebenarnya Tuhan menjawab. Tapi Tuhan tidak memberikan seperti yang kita doakan persis tepat. Tuhan menjawab dengan caranya yang berbeda. Dengan pertolongannya yang berbeda. Atau mungkin Tuhan betul-betul berkata tidak. Tidak memberikan pertolongan. Tidak memberikan jawaban doa seperti yang kita harapkan. Atau yang terakhir, Tuhan berkata tunggu. Tuhan belum memberikan pertolongannya. Dan kita masih menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang Kristen ataupun banyak agama juga berdoa. Suatu kali ketika saya membaca buku, ada sebuah cerita ya. Richard Moore, seorang penulis buku, dia menceritakan kisahnya ketika dia pergi ke Yerusalem dan berada di tembok ratapan. Kalau kita pernah ke Israel, kita akan melihat di sana ada tembok ratapan. Di mana banyak orang Yahudi yang berdoa di depan tembok ratapan. Suatu kali seorang turis memperhatikan seorang Yahudi yang berdoa di depan tembok ratapan. Dia berdoa dengan kesungguhan hati tampaknya. Dia berdoa sambil memukul-mukul dadanya. Dia berdoa sambil mengangkat tangan. Ya. Dia berdoa. Selesai berdoa kemudian turis ini bertanya kepada orang Yahudi ini bertanya, apa yang engkau doakan? Apa yang engkau katakan kepada Tuhan ketika engkau berdoa? Terus kemudian orang Yahudi ini menjawab, saya berdoa supaya keluarga saya dalam kondisi sehat. Saya berdoa supaya Yerusalem yang penuh dengan perselisihan, perang ini dapat damai. Kemudian akhirnya turis itu bertanya, apakah engkau yakin bahwa Tuhan mendengarkan doamu? Kemudian dengan hati sedih, dengan wajah yang bingung dia menjawab seperti berbicara dengan tembok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus, dia tidak yakin doanya didengar. Bahkan dia seakan-akan hanya berdoa sekedar di depan tembok. Memang dia berdoa di depan tembok. Mungkin banyak orang Kristen. Bahkan mungkin di antara kita yang merasa sepertinya pada saat kita berdoa, kita hanya menaikkan kata-kata, ucapan yang hanya sampai ke atap rumah kita. Atau mungkin kita berdoa seakan-akan sepertinya kita hanya berbicara sendiri. Dan kita tidak mengetahui apakah Tuhan mendengarkan setiap pergumulan kita. Kita sudah berdoa bertahun-tahun, tidak ada perubahan apa-apa. Kita sudah mendoakan supaya ada keluarga kita yang mungkin kita rindukan supaya bisa bertobat dan beriman kepada Yesus. Supaya bisa kembali menyembah Tuhan. Kita sudah berdoa puluhan tahun, seakan-akan tidak ada hasil. Kita berdoa untuk sakit penyakit yang kita alami, seakan-akan tidak ada hasil. Dan kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarkan pergumulan saya? Apakah Tuhan peduli dengan apa yang saya alami? Apalagi ketika kita bergumul dengan pertanyaan klasik yang ditanyakan oleh sejak awal manusia dalam sejarah gereja. Jika Tuhan itu sudah maha tahu, kita belajar, Tuhan itu maha tahu.
Tuhan itu tahu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Tuhan itu sudah tahu apa yang kita alami. Kalau Tuhan tahu mengapa kita harus berdoa. Toh saya berdoa nggak berdoa, Tuhan sudah tahu. Mengapa saya harus berdoa? Apalagi jika kita melihat firman Tuhan dengan jelas, Tuhan itu maha hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Dimanapun kita ada, Tuhan selalu hadir. Kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, mengapa saya harus berdoa? Untuk apa saya harus berdoa? Terlebih lagi, jika Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna kekal. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Tuhan sudah memberikan dirinya mati di salib untuk menebus saudara dan saya, untuk mati menggantikan kita. Tuhan sudah tahu apa yang saya gumulkan. Tuhan sudah tahu apa yang saya alami. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan yang saya gumulkan saat ini. Tuhan tahu kan saya bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan mengasihi saya. Mengapa saya harus berdoa? Terlebih lagi, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya akan kedaulatan Allah. Bahwa Allah itu menguasai sejarah. Allah itu sudah menetapkan dari awal penciptaan sampai dengan akhir dunia ini. Allah yang tidak berubah. Allah yang sudah menetapkan segala sesuatunya. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Kita bergumul dengan banyak, maka tidak heran kalau kebaktian doa itu pasti sangat sedikit yang ikut. Kebaktian doa bukan kebaktian yang familiar. Mungkin kita masih berdoa sebagai orang Kristen, tapi kita berdoa karena sekedar rutinitas saya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di sisi lain, kalau kita baca seluruh Alkitab, kita akan melihat bahwa Tuhan memerintahkan kita berdoa. Matius 7 dengan jelas menyatakan, mintalah maka diberikan kepadamu. Carilah maka engkau mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan. Kita melihat seluruh tokoh-tokoh Alkitab dari sejak zaman Abraham. Abraham berdoa bergumul meminta pengampunan Tuhan untuk kota Sodom dan Gomora. Musa meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa Israel yang berkali-kali memberontak terhadap Allah. Berkali-kali melawan Tuhan. Berkali-kali meninggalkan Tuhan. Musa terus mohon belas kasihan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa setiap pagi sebelum matahari terbit, berdoa, bahkan berdoa di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus juga memberikan perintah, memberikan ajakan dalam Yohanes 16:23-24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Bahkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pernah menyatakan bahwa ketika kita berdoa dengan penuh iman, maka Tuhan akan menjawab. Maka di sepanjang sejarah orang-orang Kristen, paling tidak ada dua sikap ekstrim tentang doa. Ada dua sikap ekstrim orang Kristen tentang berdoa. Yang pertama saya sebut sebagai sikap optimisme yang berlebih-lebihan. Orang Kristen yang percaya bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh iman dapat mengubah kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang besar, Tuhan katakan iman sebiji sesawi aja dapat memindahkan gunung. Maka kalau kita berdoa dengan iman yang besar, dapat menggerakkan tangan Allah untuk boleh menjawab pergumulan kita. Kalau kita doa dengan penuh iman yang besar, sungguh-sungguh penuh iman, dengan iman yang besar, dapat mengubah kehendak Allah. Dan kalau misalnya kita berdoa, doa kita belum dijawab, pastilah kita kurang iman. Pastilah kita tidak memiliki iman yang besar. Kita kurang beriman kepada Tuhan, maka doamu tidak dijawab. Tapi apakah benar iman yang sejati adalah iman yang demikian? Bahkan suatu kali pernah ada pendeta yang mengajarkan kalau misalnya kita berdoa, kita butuh sebuah rumah. Kita datangi rumah yang kita mau. Di depan pintunya kita berdoa, dalam nama Yesus, tahun depan rumah ini menjadi milik saya. Atau sekarang misalnya kalau di depan itu di pintu masuk BTC kan ada mobil wuling sebagai hadiah ya. Kalau misalnya kita
pengen bawa pulang mobil itu, kita tumpang tangan ya. Habis kebaktian ini kita tumpang tangan di dalam nama Yesus. Minggu depan mobil ini dikirim di rumah saya gitu ya. Tapi pertanyaan, apakah itu iman yang sejati? Saya percaya tidak. Iman yang sejati bukan berarti memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Iman yang sejati berarti kita berserah diri kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Itu bukan iman, itu adalah sikap optimisme yang berlebih-lebihan. Itu sikap ekstrim yang pertama. Tapi sikap ekstrim yang kedua, yang tidak kalah bahayanya adalah sikap pasrah yang pasif. Mungkin di antara banyak kita sebagai orang-orang Injil, orang-orang reform, kita merasa bahwa Tuhan itu sudah menentukan segala sesuatunya. Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya. Tuhan itu berdaulat, ketetapannya nggak bisa dirubah. Jadi akhirnya doa itu hanya sekedar sebuah aktivitas rutin tanpa makna. Doa hanya sekedar sebuah rutinitas. Sebelum makan saya harus berdoa, sebelum tidur saya berdoa. Dari kecil saya sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajarkan demikian. Dari kecil saya sekolah minggu, papa mama saya mengajarkan demikian. Maka saya berdoa. Sebuah rutinitas tanpa makna. Dan mana yang lebih mirip dengan kita? Nah, kita lihat bersama-sama saat pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menyelaraskan antara Allah yang tidak berubah, antara Allah yang punya ketetapan, antara Allah yang berdaulat, raja di atas segala raja, yang mengatur alam semesta ini dalam kedaulatannya yang tidak bisa berubah. Tapi juga Allah yang memerintahkan untuk berdoa, Allah yang menjawab doa, Allah yang bisa berkarya melalui setiap doa-doa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menyelaraskan Allah yang tidak berubah, tapi juga Allah yang bisa seakan-akan sepertinya mengubah keputusannya, menjawab dengan jawaban doa. Ketika saya bergumul hal ini, saya membaca buku-buku dan akhirnya saya bersyukur ketika Profesor C.S. Lewis, ya, seorang profesor filsafat dan teologi abad 19, dia memberikan sebuah pandangan bahwa Allah memang Allah yang berdaulat. Allah adalah raja yang berdaulat. Tetapi Allah mengatur dunia ini bukan seperti seorang pemain catur yang mengatur bidak caturnya. Seperti benda mati yang diatur. Tidak. Allah yang berdaulat adalah juga Allah yang menetapkan bahwa manusia diberikan kemampuan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemampuan untuk memilih. Dan Allah sudah menetapkan untuk mengatur dunia ini dengan bermitra dengan manusia. Dan Allah ingin menjalin relasi hubungan sebab akibat dengan manusia. Allah mengizinkan kita menyebabkan sesuatu terjadi dengan doa daripada metode yang lain. Dan doa adalah sebuah alat yang direncanakan oleh kuasa Allah, senyata dan sealami, kuasa lain yang digunakan oleh Allah. Jadi Tuhan ingin bermitra dengan saudara dan saya. Sebab itu maka akhirnya Abraham berani seperti bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, jika ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Dan Allah mengizinkan hal itu supaya manusia sebagai ciptaan yang begitu sangat dikasihinya memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan seperti seorang anak yang berbicara dengan orang tuanya, seperti seorang anak yang datang kepada papanya, seperti seorang anak yang datang kepada mamanya untuk menyampaikan ungkapan isi hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya adalah bagaimana seharusnya sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap hati saudara dan saya sebagai anak Tuhan ketika kita datang di hadapan Tuhan. Seperti apakah kehidupan doa yang benar? Seperti apa kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Seperti apa kehidupan doa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama bukan bergantung kepada seberapa besar iman kita, tapi bergantung kepada seberapa dalam kita mengenal Tuhan dan firman. Bukan bergantung seberapa besar iman kita, karena iman adalah anugerah dari Allah.
Iman adalah pemberian dari Tuhan. Dan tanggung jawab kita adalah kita bertumbuh dalam iman. Dan iman yang sejati tidak pernah iman yang memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Tapi iman yang sejati adalah iman yang semakin bertumbuh. Menjadikan kita mengenal Tuhan dan firman-Nya. Menjadikan kita boleh mengenali apa yang Tuhan mau. Lebih dari seperti apa yang kita maui. Kalau kita bertanya kepada banyak orang Kristen, apa itu doa? Kira-kira jawabannya apa ya? Apa itu doa Bapak Ibu? Apa itu doa? Apa artinya berdoa? Kita mungkin menemukan banyak jawaban bahwa doa itu sebuah komunikasi dan relasi. Kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kita minta-minta. Doa bukan sekedar kita menyampaikan keluhan-keluhan dari isi hati kita. Tapi kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat membangun komunikasi dan relasi. Mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa. Dengan firman Tuhan kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha tahu. Meskipun Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha hadir. Tapi Tuhan rindu mendengar anak-anaknya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya 2 anak, Erik dan Ervan. Ketika setiap hari mereka datang untuk cerita apa yang mereka alami, cerita apa yang mereka rindukan, cerita apa yang menjadi isi hati mereka. Saya sangat senang sekali mendengarkan cerita-cerita mereka. Meskipun mungkin seringkali itu hal yang biasa, bukan hal-hal yang penting. Tapi saya senang mendengarnya. Apalagi Tuhan. Tuhan memang sudah tahu apa yang kita gumulkan. Tuhan sudah mengetahui apa yang kita pikirkan. Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi masalah kita setiap hari. Tetapi Tuhan rindu mendengar suara kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu kita mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan rindu melihat ungkapan isi hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Yang dengan jujur, terbuka, apa adanya kita menceritakan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dalam komunikasi dan relasi, Tuhan juga ingin kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Melalui firman Tuhan, melalui cara kita memahami setiap peristiwa yang kita alami berdasarkan Tuhan dan firman-Nya. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu Filipiensi dalam bukunya, dia coba menggambarkan ada 3 fase kehidupan doa anak-anak Tuhan. Ada 3 bagian orang 3 tipe orang ketika dia berdoa kepada Tuhan. Yang pertama adalah tipe doa kekanak-kanakan. Kita tahu anak-anak itu seringkali, kalau anak-anak yang kekanak-kanakan, atau mungkin orang dewasa yang kekanak-kanakan, seringkali dia tidak peduli dengan kondisi papa mamanya. Mau papa mamanya punya uang, gak punya uang, yang penting apa yang saya mau saya dapat. Saya minta. Saya mau ini ya, saya mau dapat sekarang. Kita tidak lagi peduli dengan kondisi orang tuanya. Demikian pula dengan orang Kristen yang masih kekanak-kanakan. Yang mungkin tidak bertumbuh puluhan tahun ke gereja, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Sehingga akhirnya mereka berdoa, memaksa Tuhan. Tuhan kan kau berkuasa berdaulat, maha kasih, mengapa kau tidak memberikan apa yang saya butuhkan, apa yang saya gumulkan. Akhirnya orang ini bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia anugerah, seringkali juga masih menjawab, masih memberikan apa yang didoakan oleh orang-orang yang masih kanak-kanakan, orang yang masih kanak-kanakan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus menjadi kekanak-kanakan. Tuhan rindu kita bertumbuh. Maka seringkali Tuhan mungkin tidak menjawab doa kita. Tuhan seringkali mungkin berkata, tunggu dulu. Belum menjawab doa-doa kita. Dan Filipiensi menyatakan itu sebagai doa meditasi. Kita mulai bergumul mencari tahu apa yang Tuhan mau. Kita membaca firman Tuhan. Kita mencoba mengenali Tuhan lebih dekat. Dan memang itulah tujuan Tuhan. Supaya akhirnya kita bisa membangun hubungan sejati dengan Tuhan. Seorang filsuf bernama Soren Kierkegaard,
Dia menyatakan hubungan sejati dalam doa bukanlah ketika Allah mendengar apa yang kita doakan. Bukan sekedar ketika Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan. Karena Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan tidak pernah tidak peduli. Tuhan selalu mendengar. Tetapi ketika kita terus berdoa sampai kita memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Dan kalau kita terus bertumbuh, Tuhan ingin kita terus bertumbuh, kita akan bisa berdoa seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita bisa berdoa seperti Yesus yang ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus tahu dengan jelas bahwa Yesus meninggalkan surga, datang ke dunia berdosa, memang harus mati di salib, memang harus menebus manusia berdosa, memang harus menjalankan misi Allah, menjalankan tugas panggilan yang Tuhan Allah Bapa berikan untuk Yesus akhirnya menjadi juru selamat, mati di salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus dengan gentar, dengan penuh ketakutan bersujud. Ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur semuanya, Yesus berdoa dengan ketakutan, dengan gentar, dan peluhnya menjadi sirih darah. Dan Yesus berdoa, Tuhan, Allah Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biar ini cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sebuah doa penyerahan diri secara total kepada Allah. Yesus berserah diri, menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapanya. Menyerahkan kepada segala ketakutan, segala pergumulannya, kehendak dirinya untuk boleh tetap seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Doa bukannya melaksanakan kehendak manusia di surga, tapi kehendak Allah di dunia. Iman yang sejati menjadikan kita boleh sungguh-sungguh bergumul, menantikan, memahami, bergumul, mencari apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan di dalam doa-doa saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang pertama bukan bergantung seberapa besar iman kita. Karena iman yang sejati berarti bergantung sepenuhnya ketika kita belajar untuk boleh mengenal Tuhan dan firman-Nya. Sikap yang kedua yang tidak kalah penting adalah bukan sekedar sebuah rutinitas tanpa kesungguhan hati, tetapi harus dengan ketekunan yang lahir dari iman yang sejati. Doa bukan sekedar sebuah rutinitas tanpa makna. Kita berdoa seperti autopilot, begitu ya. Kita berdoa, tapi hati kita tidak pernah berdoa. Saya membaca sebuah buku yang bagus. Ada seorang pria tua yang dari kecil dia berdoa setiap hari. Dia berdoa setiap hari dan selesai berdoa, dia selalu memasukkan satu buah biji kenari dalam sebuah toples. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun maka banyak sekali puluhan bahkan ratusan toples di rumahnya. Dan dia merasa bangga bahwa dia sudah setia berdoa. Tetapi suatu kali kemudian ya, dia seperti diingatkan Tuhan. Coba buka toples itu dan ambil salah satu biji kenari yang ada. Dan belahlah biji kenari itu. Akhirnya dia ambil dan dia pecahkan biji kenari itu dan akhirnya biji kenari itu yang sudah lama lapuk, kosong, tidak ada isinya. Dan akhirnya Tuhan memperingatkan dia, seperti itulah doa-doamu. Engkau tidak berdoa dari dalam hatimu, engkau hanya mengucapkan doa sebagai sebuah rutinitas tanpa kesungguhan hati. Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Tapi biarlah kita berdoa dengan tekun, tapi ketekunan yang lahir dari iman yang sejati. Nah, seperti apa ketekunan yang lahir dari iman sejati? Nah, kita akan melihat dari kehidupan Elia di dalam doanya. Nah, apa artinya bertekun dalam doa? Roma 12 ayat yang ke-12 dengan jelas menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketekunan kita seringkali ditentukan oleh ada hasilnya atau tidak. Apakah doa itu membawa hasil? Kalau doa membawa hasil, doa itu membawa perubahan, saya mau tekun. Tapi kenyataannya sepertinya kita melihat
pergumulan kita, pengalaman kita. Toh doa nggak membawa perubahan. Kita jarang sekali berpikir bahwa ketekunan, keteguhan hati adalah sebuah komitmen melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang kudus. Tidak ditentukan oleh hasilnya ada atau tidak, tapi ditentukan oleh apakah itu hal yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Apakah itu merupakan perintah Tuhan atau tidak. Apakah itu merupakan kerinduan Tuhan atau tidak ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saya membaca sebuah cerita tentang seorang bernama John Stephen Akhwari. Dia seorang pelari maraton dari Tanzania di Olimpiade 1968. Pelari maraton sungguh sangat tidak mudah. Harus lari mungkin berjam-jam. Ketika dia lari, dia terjatuh beberapa kali dan akhirnya kakinya terluka. Kakinya terluka. Tapi satu hal yang menarik, dia terus berlari. Dia tidak berhenti berlari. Dia terus berlari. Sampai akhirnya ketika dia terus berlari, dia ingin mencapai garis finish dan dia masuk stadion. Ketika dia masuk stadion, semua sudah selesai. Medali sudah dibagikan. Pemenang sudah jelas ditentukan. Medali emas, medali perak, medali perunggu sudah dibagikan. Penonton sudah sebagian pulang. Tapi dia tetap berlari sampai garis akhir. Kemudian seorang wartawan yang tertarik melihat ini kemudian mewawancarai John Stephen Akhwari. Mengapa Bapak masih berlari? Toh nggak ada hasilnya. Bapak lari, nggak ada perubahan apa-apa. Pemenang sudah ditentukan. Medali sudah dibagikan. Penonton sudah pulang sebagian besar. Kenapa Bapak masih berlari? Satu jawaban yang menarik. John Stephen Akhwari mengatakan, negara saya mengutus saya untuk berlari sampai garis finish. Tidak sekedar memulai di awal, tapi harus sampai garis akhir. Kalau negara saya mengingat saya berlari sampai garis akhir, maka saya pun harus berlari sampai dengan garis finish. Meskipun saya harus terluka dan sulit sekali. Saya pikir ini gambaran sebuah ketekunan. Dalam doa mungkin seringkali kita merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan tidak peduli dengan pergumulan saya. Tuhan seakan-akan mungkin mengabaikan apa yang kita doakan. Tapi apakah benar Tuhan mengabaikan? Tentu tidak. Tuhan selalu mendengarkan. Dan ketika kita berdoa dengan tekun berarti kita tahu bahwa doa merupakan sebuah panggilan Tuhan. Kita tekun berdoa bukan sekedar karena hasilnya ada. Tapi kita tekun berdoa karena itulah panggilan Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan saudara dan saya. Maka kita berdoa. Dan ketekunan itu biarlah lahir dari iman yang sejati. Saya akan mencoba menggambarkannya dengan kehidupan Elia. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia bukan manusia super. Tapi kalau kita lihat kehidupan Elia, Elia adalah salah satu orang yang tidak pernah mengalami kematian. Hanya ada 2 orang di Alkitab. Dan sampai sekarang dalam sejarah dunia ini, yang tidak pernah mengalami namanya kematian. Satunya Henokh. Henokh langsung diangkat ke surga. Dan Elia dijemput dengan kereta api berkuda oleh Tuhan. Langsung dibawa ke surga. Tidak ada kematian. Tapi Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Elia adalah manusia biasa. Elia pernah depresi. Elia pernah ketakutan. Elia pernah mengalami pergumulan sebagai manusia berdosa. Dan Elia sebagai manusia berdosa sama seperti kita. Tapi dia dikatakan oleh Yakobus menuliskan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah menarik Bapak Ibu, istilah bersungguh-sungguh berdoa itu ya, itu sebenarnya di bawahnya itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya. Tapi tidak keluar fontnya ya. Itu proseuke, proseusate. Itu 2 kata doa yang diulang oleh Yakobus. Artinya Elia sedang berdoa di dalam doa, kalau misalnya terjemahan literalnya. Jadi Elia itu berdoa dengan hatinya sungguh-sungguh. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan konteks pada saat itu adalah Elia sedang berperang rohani dipakai Tuhan, berperang rohani melawan Ahab dan Baalnya. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 18, nanti Bapak Ibu sekalian di rumah bisa baca seluruh pasal dari pasal 18 ini, kita akan melihat pergumulan Elia.
Elia yang dipanggil sebagai satu-satunya nabi berhadapan dengan 400 nabi Baal yang dipanggil Ahab untuk membuktikan Tuhan mana yang berkuasa, Tuhan mana yang lebih berkuasa. Apakah Tuhan Allahnya Elia ataukah para Baal yang disembah 400 nabi ini. Dan akhirnya ketika perang rohani itu terjadi dan Tuhan Allah membuktikan kuasanya, ketika 400 nabi itu menoreh-noreh dirinya tetap tidak ada jawaban apa-apa. Tetap persembahan korbannya tetap utuh sedemikian rupa. Tapi persembahan Elia ketika sudah disiram air sampai banjir semuanya, Tuhan menjawab dengan api dari langit melalap habis semua persembahan Elia. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menjawab setiap doa. Tapi yang menarik Bapak Ibu, sudah 3 tahun lebih Israel tidak pernah turun hujan. Betapa keringnya saat itu. Dan Tuhan berjanji setelah 3 tahun 6 bulan hujan akan turun. Tapi meskipun Elia sudah dijawab doanya, apa yang dilakukan Elia? Elia tetap berdoa. Apakah dia sekali berdoa? Tidak. 7 kali dia berdoa. Sekali berdoa, dia berdoa, Tuhan berikanlah hujan. Terus dia minta bujangnya naik. Coba lihat ke atas, apakah sudah ada awan gelap? Belum Tuanku, tidak ada apa-apa di sana. Elia kembali bersujud. Elia kembali boleh memohon belas kasihan. Tuhan tolong kami, turunkanlah hujan. Dia berdoa dan terus berdoa. Sampai 7 kali. Dan pada saat yang ke-7 kalinya baru ada awan gelap itu dan barulah dia berhenti berdoa. Meskipun kalau kita baca ayat pertama dari pasal 18 tadi, Elia yakin benar bahwa Tuhan pasti menurunkan hujan saat ini. Tapi Elia sadar benar siapa dirinya. Dia lemah, dia butuh Tuhan, dia butuh anugerah Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Dia tetap sadar bahwa dia perlu datang dengan kesungguhan hati memohon belas kasihan Tuhan. Sungguh-sungguh beriman, menyatakan isi hatinya di hadapan Allah. Maka dia terus berdoa, dan berdoa. Iman yang sejati dalam doa bukan berarti dengan yakin pasti memperoleh apa yang kita minta. Tetapi dengan mempercayakan diri pada Tuhan Yesus, kita pasti menerima yang terbaik. Kalau kita bertanya apakah doa selalu mengubah keadaan? Apakah doa selalu membawa perubahan? Jawabannya pasti iya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keadaannya yang diubah oleh Tuhan? Dari sakit menjadi sembuh, Tuhan bisa lakukan. Bisa lakukan. Dari sakit menjadi sembuh. Dari kesulitan ekonomi, mendapatkan kerjaan lebih banyak, mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ataukah Allah sedang mengubah hati kita untuk meresponi masalah yang mungkin belum berubah. Mungkin masalahnya masih ada, mungkin pergumulannya masih ada, mungkin penderitaannya masih ada, mungkin masalahnya masih kita alami. Tapi respon kita terhadap masalah itu, hati kita terhadap meresponi masalah itu diubahkan oleh Tuhan. Kita yang mungkin merasa dulunya marah sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sayang, kenapa Engkau berikan ini? Tapi ketika Tuhan ubah hati kita bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Respon hati kita diubah oleh Tuhan. Satu doa yang sangat baik ya, yang saya temukan di dalam sebuah kutipan, dia menyatakan demikian, ya Allah, beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa kuubah. Karena kita punya tanggung jawab. Meskipun Allah berdaulat, Allah juga yang menetapkan untuk kita punya tanggung jawab, punya kemampuan memilih. Dan kita diberikan keberanian untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Dan kebijaksanaan untuk selalu mengetahui perbedaannya. Kita mohon hikmat Tuhan, agar Tuhan memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa mengetahui manakah yang menjadi ketetapan Tuhan yang tidak bisa saya ubah, dan manakah yang Tuhan ingin kita berkarya, bermitra dengan Allah, untuk kita bisa mengubah suatu hal menjadi lebih baik.
Doa bukanlah cara yang diberikan Tuhan untuk dapat mengubah keadaan menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan yang pasti memberikan damai sejahtera Allah yang mengubah hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa selalu membawa hasil. Doa selalu membawa perubahan. Apakah keadaannya yang diubah atau respon hati kita yang akan diubah oleh Tuhan, yang pasti memberikan damai sejahtera ketika kita semakin tekun dalam doa dan dewasa di dalam Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, bahwa Yesus hanya sejauh doa. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang kita sungguh-sungguh rindukan. Kita sungguh-sungguh percayai bahwa Tuhan sangat dekat dalam segala pergumulan, dalam segala godaan dan tantangan. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Biarlah kita dengan sesungguhan hati kita menyatakan isi hati kita. Dalam pergumulan kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan kami Yesus Kristus, benar Tuhan bahwa Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami datang, Engkau Tuhan yang selalu dengan sukacita menerima kami. Ketika kami datang dengan merendahkan diri memohon belas kasihan Tuhan, Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau selalu mempedulikan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak setia. Ampuni kami, seringkali kami tidak tekun berdoa. Ampuni kami, seringkali Tuhan, kami tidak bersungguh-sungguh hati datang memohon belas kasihan Tuhan. Dan ampuni kami ketika kami seringkali meragukan kebaikan-Mu, meragukan anugerah-Mu, meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong tambahkanlah iman kami. Berikan kami sebuah hati yang dipenuhi iman, pengharapan, kasih dalam Yesus. Sehingga kami dapat mengalami pertolongan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Melihat anugerahnya nyata setiap hari. Sehingga kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar sebuah rutinitas tanpa makna. Tapi sebuah hati yang rindu untuk bertekun dalam doa. Karena kami memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Engkau Tuhan.
Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan memberikan kami iman, pengharapan, kasih. Tuhan memberikan kami kerinduan untuk kami setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, saya kembalikan kepada liturgis.